Terlena ku di sini, terbuai oleh duniawi. Langkahku penuh dosa, maafkan aku Tuhan. Suramnya dunia mudaku, terjerat dunia hitam. Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Terlena ku di sini, terbuai oleh duniawi. Langkahku penuh dosa, maafkan aku Tuhan. Suramnya dunia mudaku, terjerat dunia hitam. Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Masih adakah ampunanmu Tuhan untuk diriku yang hina ini? Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya, haruskah hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintah serta peraturan firman Tuhan gitu. Jadi apakah hidup memang perlu takut dengan Tuhan gitu, akan Tuhan gitu? Apakah hidup harus berpegang pada firman-Nya? Ini saya coba baca, masuk dulu dari dasar kitab Pengkhotbah teman-teman, kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 14. Dan kitab Yakobus pasal 1 ayat 19-27 teman-teman. Di situ dinyatakan oleh pengkhotbah itu yang membuat kitab Pengkhotbah adalah dari hasil Raja Salomo teman-teman. Kalau di muslimnya Raja Sulaiman gitu. Jadi orang yang paling berhikmat sampai hari ini di dunia dan orang yang paling kaya teman-teman sampai hari ini di dunia gitu. Jadi Tuhan memang ciptakan Salomo atau Sulaiman itu memang jadi benar-benar orang yang paling berhikmat dan orang yang paling kaya sedunia sampai hari ini teman-teman. Nah ini saya coba bacakan teman-teman apa yang
Raja Salomo, apa yang Raja Sulaiman katakan, ya kita harusnya patutnya kita salut kepada Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini, karena memang ya dia yang paling berhikmat menurut versi Tuhan Allah gitu, dan dia juga yang paling kaya gitu. Jadi apalagi kalau kita tidak ikutin, tidak taati gitu apa yang Raja Salomo, Raja Sulaiman alami dalam hidupnya, teman-teman. Pertimbangan saya sebagai pengusaha sepertinya harus seperti itu gitu, karena tidak ada yang lebih berhasil daripada Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini, teman-teman. Menurut versi firman Tuhan seperti itu. Tidak ada orang yang berpengertian, berhikmat, berpikir sebenarnya sehebat Raja Salomo dan Raja Sulaiman ini. Nah, kalau kita tidak mau mendengarkan apa pengalaman yang terjadi dalam hidupnya Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini, ya kita yang mesti koreksi diri, teman-teman. Kita ada yang salah gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman, dari kitab Pengkhotbah gitu, pasal 12 ayat 1 sampai 14, teman-teman. Ini judul perikopnya, teman-teman, ada dua, teman-teman. Jadi ada yang bicara nasihat bagi pemuda-pemudi gitu perikopnya, tapi juga ada yang perikopnya judulnya akhir kata, teman-teman. Nah, ini saya bacakan saja, teman-teman. Ingatlah akan penciptamu. Ingatlah akan penciptamu, berarti ingatlah akan Tuhan Allah, teman-teman, pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan gitu. Nah, ini jadi kalau dari pengertian saya ini jadi waktu kita masih muda, ya Raja Salomo mengingatkan bahwa ya kita harus bisa ingat akan Tuhan Allah, perintah peraturan Tuhan Allahnya gitu, teman-teman. Maksudnya gitu, teman. Sebelum kita tiba ajal kita, sebelum kita meninggal, teman-teman. Ingatlah akan penciptamu, ingatlah akan Tuhan Allahmu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti setelah kita udah segala macam tingkah kita lakukan, pada ujung-ujungnya waktu kita mau meninggal dunia gitu, ya akan mengatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah, ini kan dialami oleh Raja Salomo, teman-teman, ya oleh Raja Sulaiman gitu, bahwa dengan dia menjadi yang terkaya pun ya terakhir ya tidak ada gitu kesenangan bagi Raja Salomo, itu nggak ada gitu, selain yaitu bagaimana hidup ya dengan bersama Tuhan itu, teman-teman. Jadi Raja Salomo ingatkan itu gitu. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi waktu dari muda sampai tuanya, sampai mau meninggal dunianya gitu, ya tidak ada kesenangan bagi Raja Salomo di dalamnya gitu. Nah, ini yang Raja Salomo ingatkan untuk kita itu, maksudnya ya itu, teman-teman. Jadi ingatlah akan Tuhan itu dari sejak muda gitu. Karena kita ya satu-satunya kesenangan yang benar-benar bisa yang kita rasakan menjadi bukan kesenangan jiwa saja, tapi bisa sampai ke dalam roh, yaitu cuma damai sejahtera apabila kita hidup bersama Tuhan, teman. Raja Salomo yang katakan seperti itu gitu. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk, juga orang-orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan, pohon-pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Ini kurang lebih ngebahas, Raja Salomo itu ngebahas soal tentang kematian, teman. Pada ujungnya semua manusia juga akan mengalami kematian gitu. Jadi harus sadar gitu bahwa ya ujung daripada kehidupan kita adalah kematian. Jangan dianggap tidak pernah bisa mati, teman-teman. Nah, orang dunia, orang yang punya keyakinan, kadang-kadang parameter
kematian, target kematian itu kadang-kadang diabaikan teman. Jadi seolah-olah tidak punya batas kematian gitu. Sedangkan firman katakan kematian itu akan pasti dialami oleh semua kita gitu. Ya pada umur 70-80 tahun teman. Atau maksimalnya paling 120 tahun gitu. Jadi kematian itu pasti nyata gitu adanya gitu. Nah, orang dunia maupun orang berkeyakinan kadang-kadang menyebut kematian itu seperti hal yang tabu teman. Ya seperti tidak ada, tidak akan ada gitu. Tidak tahu kapan akan terjadi. Padahal firman Tuhan katakan tegas-tegas dalam firman-Nya ya umur 70-80 tahun atau 120 tahun. Itu jelas firman katakan seperti itu. Dan kalau firman yang nyata banget sih 70-80 tahun teman. Tapi kalau cerita umur yang terpanjang orang manusia hidup di dunia ya sampai di perjanjian lama, kita perjanjian lama katakan 120 tahun teman. Itu bukan perintah gitu, tapi kalau cerita perintah firman Tuhan ya 70-80 tahun. Jadi umur rata-rata manusia itu segitu. Nah, sekarang tinggal kita ukur aja teman-teman. Kalau kita orang yang percaya Tuhan itu, orang yang bukan orang dunia yang acuh-acuh terhadap Tuhan gitu. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, percaya akan Tuhan, ya kita ukur aja teman-teman. Deadline kita, umur mati kita itu 70-80 tahun. Berarti kita posisinya sekarang ada di umur berapa teman-teman? Ya kalau bagi kita yang sudah sepuh gitu, yang sudah 55 tahun ke atas, umur sisa kita kan tinggal, kalau ke 70 tahun berarti tinggal 15 tahun teman-teman. Kalau sampai umur 80 tahun berarti tinggal 25 tahun. Nah kalau kita melihat ke belakang gitu, menoleh ke belakang 15 tahun atau 25 tahun itu kita masih ingat banget loh teman. Ya teman-teman yang umurnya misalnya 55 gitu, kalau kita bicara mundur lihat ke belakang gitu, 55 potong 15 berarti kan 40 tahun teman. Masih teman-teman lupa apa yang terjadi waktu umur 40 gitu, kan masih ingat sekali. Dan juga sama aja kalau kita parameternya umur 55 tahun, parameter pensiunnya orang dunia dipotong 25 tahun, itu kan berarti kita masih ingat umur 30 tahun kita lagi ngapain enggak gitu. Kita pasti masih ingat teman. Jadi ini sama aja, cuman bedanya kita lihat ke belakang. Nah sekarang bicaranya kita 15 tahun, 25 tahun lihat ke depan gitu. Ya apa enggak kita mesti berubah gitu ya. Itu balik lagi Raja Salomo ingatkan, ya ingatlah akan penciptamu gitu. Jadi ingatlah akan Tuhan, karena apa yang dialami Raja Salomo itu dalam kesuksesannya, dalam kehebatan hikmatnya gitu, tetap aja teman-teman ujungnya Raja Salomo katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya gitu. Padahal dia udah jauh di atas kita sekarang teman-teman. Ya dalam hal hikmat, pengertian akan kebenaran hidup kita nggak ada apa-apanya dibanding Raja Salomo. Dalam hal soal kekayaan juga, keberhasilan, kesuksesan duniawi juga kita tidak ada apa-apanya gitu dibanding Raja Salomo. Tapi Raja Salomo bisa katakan begitu loh, ya tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Nah ini yang teman-teman harus camkan gitu, ingatkan bahwa ya ngapain gitu kita uber-uber, kita nggak mungkin bisa uber-uber target sukses duniawi itu seperti Raja Salomo gitu. Kenapa? Karena firman katakan, Tuhan katakan seperti itu. Tidak ada manusia yang bisa lebih kaya daripada Raja Salomo, itu nggak ada gitu. Nah orang yang terkaya di dunia sampai hari ini pun juga yang merasa menyesal begitu loh, ya sampai mengatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi ngapain teman-teman ikutin cuman mau bertarget sukses duniawi? Rasanya apa ya teman-teman? Mungkin seperti yang firman Tuhan peraturkan gitu. Ya Tuhan kan pengen sekali kita masuk mendapatkan keselamatan akhirat teman. Jadi apakah bukan priority itu yang kita harus uber gitu? Ya kalau kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, ya kita harus percaya bahwa target utamanya adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat teman. Nah setelah mendapatkan keselamatan akhirat, kata Tuhan gitu di kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu, bahwa yang namanya sukses duniawi itu ya akan ditambahkan. Berarti bukan target kita hidup hanya untuk mendapatkan target sukses duniawi aja teman. Itu malah kalau dari versi firman Tuhan itu cuma ditambahkan, bukan ditargetkan gitu. Nah ini pengalaman dari Raja Salomo itu bisa jadi berarti buat kita. Seharusnya seperti itu teman-teman. Apabila kita tidak degil, tidak tegar tengkuk gitu ya, mungkin kita akan mengerti maksudnya itu gitu. Nah ini kalau saya lanjutkan lagi, jadi intinya
Raja Salomo dan mengingatkan sebelum kita meninggal, teman-teman. Intinya gitu. Jadi juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badang berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Ini intinya kan cerita soal kita satu saat akan kembali ke rumahnya. Ke rumahnya di mana? Di akhirat, teman-teman. Karena sementara ini kan di sini bukan rumahnya, di sini kan menumpang. Di dunia ini manusia adalah menumpang gitu. Nah, rumahnya di mana? Rumahnya di alam akhirat. Nah, alam akhirat ini yang bahaya, teman-teman. Ada dua gitu. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan di dunia ini, ya ujungnya alam akhiratnya akan masuk ke neraka. Tapi apabila kita melakukan firman di dalam kehidupan dunia ini, ya kita akan masuk ke dalam surga. Kurang lebih begitu, teman-teman. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruhkannya. Nah, ini Raja Salomo itu udah benar-benar mengkhotbahi kita gitu, bahwa ya hidup itu seperti itu, teman-teman. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan berarti kitanya gitu balik lagi, kita ini kembali menjadi debu, menjadi tanah itu gitu. Dan roh kembali kepada Allah, roh kita kembali kepada Tuhan Allah lagi, karena memang kita ini dari sisi rohani adalah roh gitu ya. Tubuh jiwa kita itu bukan yang intinya manusia itu adalah rohnya gitu. Nah, roh ini akan kembali lagi ke Tuhan Allah lagi di akhirat, teman-teman. Yang apa di sini dikatakan kepada Allah yang mengaruhkannya. Jadi roh kita itu yang dari Tuhan Allah gitu. Nah, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Itu akhirnya Raja Salomo, Raja Sulaiman ini mengatakan begini, teman-teman. Itu padahal orang yang terkaya loh, terkaya di dunia zaman itu, sampai firman Tuhan katakan sampai hari ini loh, tidak ada orang di dunia itu yang lebih kaya daripada Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini gitu. Itu firman Tuhan yang katakan begitu. Dan tidak ada orang yang berhikmat, berpengertian gitu, yang begitu pandainya, pintarnya gitu, ya melebihi Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini. Firman Tuhan juga katakan begitu, teman. Jadi keunggulan Raja Salomo atau Raja Sulaiman itu ada dua gitu. Hikmatnya itu ya tertinggi hikmatnya gitu. Nah, kekayaannya ya terkaya kekayaannya gitu. Jadi tidak ada orang yang bisa bandingkan dengan Raja Salomo atau Raja Sulaiman versi firman Tuhan, versi Tuhan gitu, teman. Nah, ini di perikop 9, teman-teman, sampai 14. Ini perikopnya udah ganti akhir kata, katanya begitu. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa, dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, nah ini hati-hati nih. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku, tak ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi Raja Salomo ingatkan di sini bahwa ya kalau kita bicara, kita hanya hidup seperti teori-teori aja. Bagaimana misalnya contohnya kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kan adalah melakukan firman Tuhan, teman. Ya, nah di sini dikatakan di ayat 12, ya waspadalah, membuat banyak buku, takkan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Jadi kalau kita banyak belajar akan firman, kita membuat buku-buku rohani gitu, cerita-cerita rohani yang kita buat, itu juga kurang berarti, teman. Karena intinya ya takut akan Tuhan itu gitu, ya harus melakukan firman Tuhan, teman. Bukan membuat teori-teori rohani gitu. Jadi intinya harus melakukan firman Tuhan gitu. Ngapain kalau cuma bicara teori-teori rohani aja gitu. Nah, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, ini kuncinya di sini, teman. Jadi Raja Salomo katakan bahwa ya
yang dia alami itu bahwa ya ujung-ujungnya ya cuma takut akan Tuhan gitu dan berpegang melakukan firman-firman Tuhan. Itu ujungnya hidup kita itu seperti itu, teman-teman. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Raja Salomo katakan begitu, Raja Sulaiman katakan begitu. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau itu jahat gitu. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik atau itu jahat. Jadi apa yang kita perbuat di dunia ini akan mendapat penghakiman dan penghukuman nanti di akhirat nanti, teman-teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Pengkhotbah, teman-teman, ayat 12 ayat 1 sampai 14. Dan ini teman-teman jangan apa ya, jangan pengen ngebandingkan dengan Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini, karena firman Tuhan katakan Raja Salomo itu nggak ada bandingannya, teman. Soal hikmat itu dia nomor 1 di dunia dari dulu sampai sekarang. Dan soal kekayaan juga sama, teman. Ada kekayaan Raja Salomo Sulaiman ini nomor 1 gitu dari waktu zamannya Raja Salomo hidup sampai hari ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan hikmat dan kekayaan Raja Salomo atau Raja Sulaiman ini. Jadi kita harus compare bahwa sudah tidak ada yang lebih hebat dari Raja Salomo. Gampangnya gitu, teman. Jadi rasanya kita harus mau mempelajari, mau mempertimbangkan bahwa apa yang dialami Raja Salomo itu menjadi satu input buat koreksi kita, teman-teman. Ini saya coba masuk, teman-teman, ke kitab Yakobus, teman-teman. Kitab Yakobus pasal 1, teman-teman. Kalau kitab Pengkhotbah itu kan tadi ada di kitab Perjanjian Lama, kalau di Alkitabnya, teman-teman. Nah, kalau kitab Yakobus itu ada di kitab Perjanjian Baru, teman. Kitab Perjanjian Baru, ya kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Judul perikopnya, teman-teman, pendengar atau pelaku firman. Itu judulnya itu pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah gitu. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin gitu. Jadi ini, teman-teman, ingat nih, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya gitu. Jadi coba teman-teman bayangin, seolah-olah firman Tuhan katakan begitu. Kalau kita cuma mendengar firman aja, bukan pelaku firman, itu seperti cuma melihat di cermin. Waktu kita melihat, kita lihat wajah kita, waktu kita meninggalkan cermin itu, kita sudah lupa, teman-teman, dengan wajah kita seperti apa itu, lupa gitu. Maksudnya begitu, teman-teman. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguhnya melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicerminkan oleh dunia. Ya kuncinya gitu, teman. Kita jangan sampai kepengaruh oleh hal duniawi sehingga akhirnya kita jadi malah ibadah kita jadi malah nggak benar, menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Ini saya coba baca, teman-teman. Jadi yang kalau dari kitab Pengkhotbah itu kan seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita harus takut akan Tuhan, teman-teman. Nah, kalau di kitab Yakobus pasal 1 ini, pendengar atau pelaku firman itu, ya kembali lagi, teman. Yang namanya takut akan Tuhan itu harus melakukan firman, teman, bukan mendengar firman. Nah, ini yang kita mau bedah
sharing pagi ini teman-teman, apa sih maksudnya pendengar dan pelaku firman itu? Ya, bedanya apa gitu? Nah, dari pengalaman saya teman-teman, dari saya mulai dasar sekali, saya coba tulis di draft saya. Nah, ini saya coba langsung masuk ke draft aja teman-teman. Jadi kalau di draft saya itu firman dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 ini yang paling penting teman-teman. Ingatlah akan penciptamu. Jadi ingatlah akan Tuhan itu pada masa mudanya kita, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya, saat hari kematian dan masuk ke dalam neraka teman-teman. Jadi kuncinya kan gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati teman-teman, yang Raja Salomo atau Raja Sulaiman katakan tadi gitu ya, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini kan waktu hidup seperti itu. Bahkan konsekuensi kematiannya teman, kalau kehidupannya kan tidak ada kesenangan gitu. Tapi kalau bicara konsekuensi kematiannya, itu kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita tidak ingat Tuhan pribadi, Tuhan Allah, kita tidak berpegang kepada perintah peraturan firman Tuhannya gitu. Ya, konsekuensinya bukan cuma istilahnya hidup tidak bahagia di dunia ini teman, tapi bisa-bisa kematian kita itu akan mengalami masuk ke dalam neraka teman. Jadi lebih bahaya lagi gitu. Nah, ini yang mesti kita hati-hati ya. Mesti ingat apa yang Raja Salomo, Raja Sulaiman katakan dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 ini gitu teman. Ingatlah akan Tuhan gitu pada masa muda kita, sebelum tiba hari yang malangnya kita, ya hari kematian kita itu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti sudah waktunya, sudah dekat ajalnya kita, ya udah tidak dapat apa-apa gitu, yang urusan bahagia dunia juga tidak kita dapatkan, yang karena yang tadi Raja Salomo katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya gitu. Di dunia aja tidak ada kesenangan gitu. Nah, di akhiratnya teman-teman mendapat yang masuk dalam neraka karena tidak melakukan firman Tuhan teman. Jangan sampai kita kejebak seperti itu teman-teman. Firman dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan 14 teman-teman. Kalau di pasal di ayat 13 ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, ini kalau di ujungnya teman-teman ya, Raja Salomo, Raja Sulaiman katakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 gitu ya, takutlah akan Allah teman-teman. Jadi hidup itu harus takut akan Allah teman-teman, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya gitu, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Itu firman katakan begitu teman-teman. Nah, yang di ayat 14 ya teman-teman, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah ini baik, entah hidup jahat. Nah, ini maksudnya apa yang kita lakukan di dunia ini teman, pada akhirnya akan mengalami penghakiman dan akan mendapatkan penghukuman di akhirat nanti teman-teman. Entah itu hasilnya waktu kita hidup di dunia ini akan membawa kebaikan di akhirat atau membawa kejahatan di akhirat gitu. Ya jelas teman-teman, untuk bisa membedakan baik dan jahat itu ya problemnya tinggal kita mengenal firman Tuhan enggak sih gitu. Kita mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan enggak? Kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan tidak gitu. Kalau kita tidak melakukan perintah peraturan firman Tuhan, ya berarti kita termasuk yang tidak baik teman, masuk yang jahat gitu. Tapi kalau kita bicara kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan, ya kita pasti melakukan yang baik gitu. Gampangnya gitu teman-teman. Jika kita percaya akan Tuhan, maka 3 ayat dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 tadi, baik itu ayat 1, baik itu ayat 13, baik itu ayat 14 teman-teman, adalah perintah yang tidak dapat kita ragukan dan hindari, karena pembuat ayat tersebut adalah Raja Salomo atau Raja Sulaiman, yang mana statusnya satu-satunya manusia gitu di dunia yang Tuhan beri hikmat yang terhebat gitu, dan juga kekayaan yang terbesar gitu, yang paling kaya di sepanjang zaman kehidupan Raja Salomo waktu itu, Raja Sulaiman waktu sampai hari ini teman, nggak ada musuhnya gitu. Jadi benar-benar dia itu manusia itu, kata firman Tuhan katakan bahwa ya sampai kiamat pun tidak ada orang yang bisa lebih berhikmat daripada Raja Salomo, ya lebih kaya daripada Raja Salomo, tidak ada gitu. Jadi ya Raja Salomo itu yang Tuhan ciptakan untuk yang paling berhikmat dan paling kaya gitu selama hidupnya.
Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ini kalau kita bandingkan versus orang yang hanya tergiring oleh situasi dan kondisi yang mengarahkan Tuhan itu ada, karena kita hidup dalam negara berketuhanan. Seperti di Indonesia kan kita hidup kan sangat diuntungkan teman-teman, karena Pancasilanya sila satunya sudah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari kita lahir teman-teman, apabila kita lahir di Indonesia, dari zamannya saya lahir, ya seolah-olah negara itu sudah menentukan bahwa itu Tuhan itu ada gitu. Ya kita sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti keberadaan Tuhan itu nyata ada secara negara seperti itu. Dan kita lahir di keluarga pun sama teman. Apabila kita lahir dalam keluarga yang sudah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, berarti juga kita lahir sudah dalam kondisi Tuhan itu ada gitu. Baik negara menyatakan ketuhanan yang Maha Esa, itu berarti nyatakan Tuhan ada. Di keluarga pun sama teman, menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Tapi kan persepsinya orang seperti ini sama sekali tidak libatkan firman Tuhan dalam dasar kehidupannya. Jadi kalau orang yang cuma sekedar mikir seperti itu teman-teman, bahwa Tuhan itu ada karena dasar negara Pancasila itu gitu, ketuhanan Maha Esa. Tuhan itu ada karena keluarga kita ada di dalam keluarga yang berketuhanan, bertuhan dan berfirman Tuhan gitu. Kalau cuma sekedar begitu tanpa mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, itu ya saya nggak ngerti apakah orang-orang semacam ini bisa disebut takut akan Tuhan gitu. Apakah orang-orang semacam ini bisa dikatakan berpegang kepada perintah-perintah firman Tuhan? Rasanya tidak teman. Karena orang-orang yang dengan situasi kondisi lahir di negara seperti ini dan keluarga seperti ini, ya berarti cuma sekedar mendapatkan satu jadi satu stigma gitu, bahwa ya Tuhan itu ada, cuma itu aja gitu, tanpa mengenal, tanpa mengerti dan tanpa melakukan firman Tuhan itu. Nah ini yang sangat disayangkan teman-teman. Nah pagi ini saya mau coba menjabarkan teman-teman lebih detail takut akan Tuhan dan terkait dengan berpegang pada firman Tuhan gitu. Apakah ada tingkatannya gitu teman? Ya kalau cuma sekedar seperti yang tadi gitu, cuma sekedar karena lahir di negara yang berketuhanan yang Maha Esa, ya lahir dalam keluarga yang memang sudah percaya akan adanya Tuhan gitu. Nah kalau kita cuma sekedar begitu, ya rasanya tidak akan berpegang kepada firman hidupnya teman-teman. Ya cuma sekedar ya seperti orang dunia atau orang keyakinan pada umumnya. Ya kalau ditanya percaya nggak akan Tuhan, ya pasti jawabnya percaya. Tuhan ada atau enggak, ya pasti jawabnya ada gitu. Tapi masalahnya apakah orang yang menjawab seperti ini mengenal firman Tuhan? Itu belum tentu teman-teman. Nah ini kembali lagi kalau sampai kita bicara percaya Tuhan ada gitu tanpa dari dasar firman yang benar, ya rasanya akhirnya enggak, kurang benar teman-teman. Ya jadi orang dunia atau orang punya keyakinan itu kurang benar, meskipun dia beragama, meskipun mereka itu percaya akan ada Tuhan, tapi tidak mengenal firman Tuhan, bahkan tidak mengerti akan firman Tuhan, bahkan tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Nah ini kan yang mesti kita luruskan teman-teman. Jadi pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman, takut akan Tuhan dan terkait dengan berpegang kepada firman Tuhan secara nyata itu apakah ada tingkat-tingkatnya gitu. Yang saya alami teman-teman, yang pertama ya banyak orang yang percaya Tuhan, percaya akan firman Tuhan, tapi tidak mengenal teman-teman. Itu yang pertama gitu, tidak mengenal akan pribadi Tuhan yang sebenarnya gitu, tidak mengenal firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi hanya mendengar saja gitu, hanya mendengar gitu ya bahwa Tuhan itu ada gitu ya, bahwa firman itu ada, cuma itu aja. Jadi tidak mengenal tapi hanya mendengar. Itu level satunya seperti itu teman-teman. Nah kalau bicara yang level 2-nya, mengenal teman-teman, mengenal akan ada firman tapi tidak mengerti teman. Jadi orang yang level 2 itu lebih baik teman-teman ya, berarti orang yang mau membaca firman Tuhan tapi tidak mengerti teman-teman. Ya daripada yang level 1 gitu, ya membaca firman pun tidak gitu. Ya level 2 pasti lebih baik lah, ya mau mengenal, mau membaca firman Tuhan meskipun tidak mengerti. Nah yang level ketiganya teman, orang yang mengenal, sudah mengenal dan mengerti teman-teman, mengerti gitu, tapi tidak melakukan.
ya tidak melakukan firman Tuhan gitu. Jadi buat apa yang tadi dikatakan firman kan, ngapain kita cuma mendengar saja tidak melakukan. Tadi kan pendengar atau pelaku firman, firmannya aja udah nyata begitu. Ngapain kita cuma mengenal mengerti akan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu yang level ketiga, teman-teman. Nah, Tuhan pengen kan kita melakukan firman Tuhan, teman. Nah, level keempatnya, teman-teman, yang mesti lebih hati-hati. Sudah mengerti gitu, mampu mengerti dan mau melakukan, tapi dengan jiwa sendiri, teman-teman. Jadi istilahnya pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu dipaksakan dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri, pikiran perasaan kehendaknya manusia sendiri, teman-teman, bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Jadi akhirnya kita mengenal firman Tuhan seenaknya kita, sekehendak kita mengerti firman Tuhan sekehendak kita juga, kita melakukan firman Tuhan sekehendaknya kita juga, sekehendak pikiran perasaan kehendak kita, sekehendak jiwa kita, teman-teman. Nah, ini jadi kacau, teman-teman. Nah, ini banyak yang terjadi begitu, teman-teman. Nah, level berikutnya, teman-teman, baru yang benar ya, bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mampu mengerti, dan bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan dengan jiwanya Tuhan, teman-teman, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, satu-satunya, teman-teman, kalau pengalaman saya dari untuk mengerti firman Tuhan yang sesuai dengan jiwanya Tuhan itu, pikiran perasaan kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan itu harus menghidupkan roh Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kita terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa mengerti firman Tuhan dari jiwanya Tuhan, dan kita juga terlalu sulit untuk melakukan firman Tuhan, teman, dari jiwanya Tuhan itu. Jadi akhirnya nanti takutnya dimodifikasi oleh jiwanya kita sendiri, teman. Jadi satu-satunya cara itu harus menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, teman. Kalau kita menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita, ya kita akan bisa mengerti firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu, dari pikiran perasaan Tuhan, dan juga kita bisa melakukan firman Tuhan dari persepsi yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman-teman. Jadi perlu sekali, teman-teman. Nah, ini saya coba pagi ini yang paling penting ini, teman-teman. Saya coba bikin dari pengertian saya itu, saya coba bikin 5 tingkatan, teman-teman. 5 tingkatan orang apabila mau takut akan Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan itu. Ada 5 tingkatan. Jadi tingkatan pertama tidak mengenal, hanya mendengar saja. Tingkatan kedua itu mengenal tapi tidak mengerti. Tingkatan ketiga itu mengenal dan mengerti tapi tidak melakukan, teman-teman. Tingkatan keempat itu mengenal, mengerti, dan melakukan tapi dengan jiwa sendiri, dengan kehendaknya jiwa sendiri. Nah, yang tingkat kelimanya itu mengenal dan mengerti, melakukan dengan jiwa Tuhan. Yang nomor 5 itu yang terbenar, teman. Yang paling benar nomor 5, teman. Nah, ini lanjut lagi, teman, 5 tingkatan berpegang kepada firman ini gitu, yang akan menentukan posisi kita akan dapatkan keselamatan akhirat atau tidak, teman. Kalau kita dalam posisi tingkat 1 gitu ya, tadi tingkat 1, 2, 3, 4, itu rasanya juga tidak akan mendapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman-teman. Jadi kita akan seolah-olah kita melakukan firman tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya katakan, hidup itu dalam hal rohani itu ya ibarat hidup yang saya pernah katakan, ibarat hidup butuh peta dan kompas, teman-teman. Ya, peta itu adalah firman Tuhannya, kompas itu adalah roh Tuhannya, teman. Jadi kalau kita tidak menggabungkan dua ini, rasanya susah, teman-teman, untuk bisa nyampe ke yang Tuhan rancang dan kehendaki, yaitu keselamatan akhirat itu tadi, teman-teman. Nah, ini kalaupun kita melakukan takut akan Tuhan dengan berpegang pada firman Tuhan pun, itu ada syarat-syarat tingkat 1 sampai 5-nya, teman-teman. Nah, kalau cerita orang dunia atau orang yang berkeyakinan, kadang-kadang tidak ada parameter seperti ini, teman-teman. Ya, ini ya malah kalau kita nggak punya takut akan Tuhan dan tidak punya pegangan firman, teman, yang dikhawatirkan itu hidup itu akan terbawa oleh hal-hal yang lebih duniawi, teman-teman. Karena memang kita hidup kalau bicara mayoritas itu kita ketemu dengan orang-orang yang duniawi dan orang yang punya keyakinan, teman-teman. Orang yang mau takut akan Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan itu sedikit sekali, teman. Jumlah orangnya itu sedikit sekali.
nggak tahu apakah 10% ada nggak dari manusia di dunia ini gitu. Jangan-jangan mungkin nggak ada teman. Apa 5%, apa 1%, saya nggak ngerti gitu. Cuman yang jelas yang mau takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu minoritas teman. Nah ini yang kadang-kadang mendapat jadi berbeda dengan manusia dunia pada umumnya, manusia yang punya keyakinan pada umumnya. Nah akhirnya ya disebutnya orang yang takut Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu malah minoritas itu disebutnya orang aneh teman. Orang aneh kok mau-maunya masih hidup di dunia tapi kok sudah melakukan ini itu seperti hidup di akhir. Nah orang dunia akan cemoohkan, akan bahkan menindas gitu ya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu firman sudah sering kali, banyak firman yang menyatakan ya konsekuensi orang takut akan Tuhan, konsekuensi orang yang melakukan firman Tuhan ya akan menghadapi penderitaan seperti itu teman. Penderitaan, penistaan, cemooh gitu. Ya akan menghadapi itu. Dari siapa? Ya dari masyarakat yang dari orang-orang sekeliling kita, dari orang dunia dan orang keyakinan. Nah, orang dunia dan keyakinan itu bisa berupa keluarga besar kita, bisa berupa keluarga kecil kita, bisa berupa keluarga kita, bisa berupa orang tua dan mertua kita, bisa berupa anak-anak kita, dan yang paling berat itu bisa berupa pasangan kita teman-teman. Suami berarti bisa dicemooh, ditindas oleh istrinya. Nah istrinya juga sama teman, bisa ditindas, dicemooh oleh suaminya. Nah ini ya yang kita mesti hadapin seperti ini teman-teman. Tapi tadi Raja Salomo kan sudah katakan bahwa ya buat pengalaman yang hidupnya Raja Salomo itu bahwa ya tidak ada gitu, tidak ada ujung yang bisa menyenangkan dia, itu tidak ada gitu. Jadi memang ujung-ujungnya ya hanya di sini dikatakan kan di kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 itu kan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya gitu. Jadi pada akhirnya Raja Salomo merasakan seperti itu teman-teman. Dan Raja Salomo ingatkan pada kita ya satu-satunya kalau kita mau hidup lebih bahagia gitu ya harus hidup dengan takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Yaitu itu Raja Salomo sarankan seperti itu teman. Mudah-mudahan teman-teman dengan sharing pagi ini teman-teman bisa tangkap ya, maksudnya yang tadi di temanya gitu. Haruskah hidup takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya serta perintah dan peraturannya ya sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya seperti itu teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya, dan apabila memang ini berguna coba teman-teman sharekan lagi kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, see you, bye-bye.